Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada pertemuan ketiga. Ibu harap Ananda tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, Ananda dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ananda dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Mari Ananda sama-sama kita simak. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kamu sedang dekat dengan Allah. Kemudian, pernahkah kamu merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan ibadah hanya senyampainya saja? Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh. Nah, perlu Anda ketahui, iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun sampai titik terendah. Kemudian, bagaimana cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman kita, yakni di surga. Iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka, sudah tentu tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Kemudian, apa itu iman? Nah, iman secara bahasa atau harfiah artinya percaya, sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Nah, jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Untuk menjaga keimanan kita agar keimanan kita tetap baik, maka kita perlu mengenali siapa Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Asmaul Husna merupakan nama-nama baik bagi Allah yang berjumlah 99, yang dimana Asma artinya adalah nama-nama, sedangkan Husna artinya yang indah atau yang baik. Di sini kita tidak akan membahas semua atau 99 nama-nama baik bagi Allah, tetapi akan membahas Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Oke, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Kemudian, Maha mengetahui ini terkait dengan ilmu. Contohnya, bisa kita lihat bersama, Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat. Nah, kemudian apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, bahkan 1 detik lagi pun Allah sudah tahu. Sebagaimana Allah berfirman, dan pada sisi-sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59.
Nah, karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, maka bentuk cerminan kita telah beriman bahwa Allah Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar dari ciptaan Allah di alam semesta. Ketika telah mengetahui berbagai hal, janganlah membuat kamu sombong karena Allah sangat benci kesombongan itu. Kemudian yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Contohnya seperti planet, manusia, hewan, bakteri, bahkan tumbuhan, semuanya memiliki manfaat. Tak ada satupun ciptaan Allah yang di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Bahkan makhluk sekecil bakteri sekalipun pasti mempunyai manfaatnya. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Contoh dalam perilaku, yang pertama, senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita, karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. Kemudian, yang kedua, meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian masuk ke materi ketiga, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas, keras ataupun kecil atau lirih. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, perilaku kita yang pertama harus berhati-hati dalam segala ucapan, baik lisan maupun hati kita, karena Allah pasti akan mendengarnya. Kemudian, yang kedua, berdoa. Tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati kita serta mengecilkan suara kita. Kemudian yang ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, masuk pembahasan yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta ini tak ada yang luput dari penglihatannya. Di mana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Nah, cerminan perilaku yang pertama, berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Kemudian yang kedua, berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa yang ada atau yang kita lihat. Maka kesimpulannya adalah, agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah sebenarnya. Kemudian, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya. Dan adapun yang perlu kamu ingat, dalam firman Allah ini hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, dari firman Allah ini dapat kita pahami bahwa ketika kita hendak berdoa, hendaklah menyebut asma Allah atau nama-nama baik bagi Allah. Kemudian, janganlah kita mengolok-olok atau sebagai bahan untuk bersenda gurau menggunakan nama asma Allah ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap Ananda Ibu dapat memahaminya. Agar tidak lupa, Ananda bisa mencatat atau merangkum di buku tulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.